Tapi baru berapa? 16. Pesertanya berapa? 16. Masya Allah. Oke, anak-anak selamat pagi semua. Sehat ya, semangat. Sambil menunggu yang lain ya, ini partisipannya masih jauh dari ideal ini anak-anak nih. Ini pada kemana ya teman-teman? Oh ya, jangan-jangan malah pada piknik ya. Bahaya loh. Iya, wong disuruh tidak keluar-keluar malah piknik sekalian. Oke ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal berapa nih? 28 apa 29 ya? Pada sesi yang pertama akan diisi pelajaran IPS, nanti yang kedua pelajaran seni budaya. Siapkan aja bukunya seperti biasa. Ya, materi kita nanti terkait dengan nanti Bu Asri memberikan terkait dengan peranan iptek terhadap kegiatan ekonomi. Sebelum itu marilah kita hening sejenak ya untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti dalam kegiatan pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dengan harapan Anda semua dapat memahami apa yang diberikan oleh Bu Asri maupun penjelasan singkat dari saya nanti. Itu harapan saya dan harapan Bu Asri. Kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah siap dari tadi pagi ya. Sudah pada pakaian lengkap, seragam, bagus, terima kasih. Yang belum kita doakan mudah-mudahan bisa segera bergabung dan diberi kesehatan. Itu yang penting anak-anak. Diberi kesehatan, itu yang penting. Ini partisipannya baru 29. Ya, mudah-mudahan segera bergabung. Kegiatan virtual ini sebenarnya penting loh, Nak, sebenarnya. Kalau hanya ingin membaca buku sendiri sih bisa ya, sehingga tidak perlu virtual. Bisa aja saya kirimkan slide-nya ke kamu tuh bisa, kayak tinggal tidur kan selesai urusannya. Tapi harapan saya ketika ada pembelajaran virtual ini, Anda semua itu mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, jangan takut gitu ya. Tanyakan saja, mumpung ketemu saya dan Bu Asri. Oke, siap ya? Tolong dibuka buku paketnya, halaman, lupa saya temanya tentang, nanti siap-siap berbicara tentang peranan iptek terhadap kegiatan ekonomi. Sebelum itu saya mengulangi penjelasan dari Bu Asri minggu yang lalu yang terkait dengan permintaan penawaran. Masih ingat ya? Dan sedikit disinggung juga dengan pasar. Nah, Bapak bicara tentang ekonomi mikronya ya. Ekonomi mikro itu akan bicara dalam pendekatan hal-hal yang lebih sempit. Artinya hanya bicara terkait dengan mungkin konsumen, bicara tentang perusahaan. Nah, terkait dengan ekonomi mikro, nanti kita analisa, kita bicarakan, kita diskusikan segala sesuatu kegiatan ekonomi dalam bentuk biasanya gambar, grafik. Nah, itu biasanya bicaranya ke situ. Bicara tentang permintaan, permintaan. Kata kuncinya minta ya, bukan minta-minta ya. Berarti permintaan itu diawali oleh konsumen. Tidak sulit sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa menggunakan bahasamu sendiri, apa itu permintaan. Nah, karena yang minta adalah konsumen, berarti konsumen yang meminta. Meminta apa? Minta barang atau jasa. Kapan? Ya sewaktu-waktu. Maka bisa saja disebutkan
jumlah barang atau jasa yang akan diminta, atau boleh saja dikatakan yang akan dibeli pada suatu waktu tertentu dengan harga tertentu. Maka kalau Anda melihat dalam grafik di halaman di buku paketmu itu, tolong dilihat ya. Halo? Bisa mendengarkan suara saya ya? Bisa ya? Oke, terima kasih. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk grafik, bicara tentang permintaan itu berarti membicarakan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Saya ulangi ya. Grafik permintaan itu bicara tentang atau menggambarkan atau menghubungkan hubungan antara harga barang dengan jumlah yang diminta. Nah, kalau kita menganalisa dengan ekonomi mikro, nanti apa sih ekonomi mikro? Nanti suatu ketika kalau kita jumpa di darat, saya jelaskan lebih lanjut. Hanya membandingkan dua faktor ini saja, nak, yaitu harga barang itu dan jumlah barang yang diminta. Tidak membicarakan hal lain. Maka kalau kita bicara tentang grafik kurva permintaan maupun penawaran nanti, kita harus punya syarat, yaitu ceteri paribus. Atau tulisannya ceteris paribus. Ya. Artinya apa? Kita mengabaikan kondisi-kondisi yang di luar itu. Mesti bingung. Saya ulangi, kamu lihat gambar grafik permintaan. Grafik permintaan. Ya. Di mana itu? Ada Pak, jenengan buat, pernah buat? Ini. Yang kemarin ini. Enggak ini. Hah? Yang Ini diklik juga. Bentar ya anak-anak ya. Bentar nanti kan dicoret. Ya, bisa dilihat di buku paket halaman 159 tuh bisa. Tolong halaman yang berapa bawah. Terus grafik. Oke. Oke ya, makasih Bu. Nah, ini Bu Asri sudah membuatkan contoh. Coba dilihat di tampilan di HP-mu ya, apa di laptopmu. Nih. Jadi kalau permintaan itu digambarkan dalam suatu grafik, ya saya ulangi ya, menggambarkan permintaan dalam satu grafik, itu hanya membicarakan atau menghubungkan antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang tersebut. Ini sumbu yang vertikal ada tulisan P, sumbu yang horizontal itu adalah Q. Ya, P itu menunjukkan simbol ya, Nak ya. Simbol P itu ada price, Q itu adalah quantity. Price itu artinya harga, quantity itu adalah jumlah barang. Kalau bicara tentang permintaan berarti jumlah barang yang diminta. Nah, A, B, C, D, E ini kondisi. Ya, kondisinya. Jadi ketika harga 20.000, jumlah yang diminta 120.000. Terus sampai bergeser ke sana sampai 12.000, jumlah yang diminta 200.000. Nah, kurva atau grafik permintaan ini pada umumnya, saya ulangi, kurva atau grafik permintaan pada umumnya
pada kondisi normal bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nih ya, naik. Nah, kalau kita analisa lebih jauh lagi, itu berarti hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga itu berhubungan terbalik. Mudeng ngepora. Nanti kalau ada harga barang itu turun, nih jadi 20.000 nih ya, tadi ya A, titik A ya, turun jadi 18.000, kamu perhatikan jumlah yang diminta kan bergeser menjadi 140. Saya ulangi ya, pada harga 20.000 pada titik A, jumlah yang diminta 120. Kita turunkan harganya 18.000, apa yang terjadi pada permintaan? Bertambah. Itu berarti berhubungan terbalik, itu maksudnya. Jadi saya ulangi ya, kalau bicara tentang kurva permintaan, kamu amati ya, gambar itu ada fungsi-fungsinya, ada simbol-simbolnya. P itu apa? Yang simbol vertikal. Kemudian yang mendatar adalah ada simbol Q, saya ulangi ya, P price, Q quantity. Lalu sepanjang garis ini ada simbol D besar. D besar itu sering disebut dengan demand atau permintaan. Gitu ya, saya mengulas yang kemarin. Ini dalam matematika ada kok, ini dalam ilmu matematika juga. Cuma simbolnya kalau dalam matematika adalah X dan Y. Sama saja, itu apalah arti dengan simbol, gampang ya. Ini hanya diganti saja P dan Q. Maka dalam koordinat dalam ilmu ekonomi, koordinat A adalah Q, P. 120,20.000. Itu titik koordinatnya. Nah, bicara tentang penawaran. Sedikit saya singgung ya. Sama dengan permintaan kemarin. Kemarin sudah dijelaskan sama Ibu ya. Ya, sedikit. Penawaran ini juga membicarakan antara harga dengan jumlah barang. Tapi jumlah barang di sini jumlah barang yang ditawarkan. Siapa yang menawarkan? Yang membuat barang. Atau yang menawarkan barang. Jadi posisinya sebagai produsen. Itu ya. Jadi bicaranya dari sisi produsen. Jadi apa yang mau ditawarkan? Jadi apa itu penawaran? Jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan. Ya, yang akan ditawarkan pada situasi tertentu, pada harga tertentu ini loh, yang titik E, D, C, B, A ini. Nah, itu. Sama dengan permintaan, penawaran pun harus menggunakan syarat kalau mau bicara tentang kurva ini, yaitu syaratnya Ceteri Paribus. Faktor-faktor lain itu tidak mempengaruhi. Maksudnya faktor yang lain itu gini loh, nak. Harga barang atau permintaan barang atau penawaran barang itu bisa berubah. Permintaan misalnya, permintaan itu kemarin kan sudah dibahas sama Bu Asri ya. Hal-hal yang mempengaruhi permintaan. Salah satunya misalnya selera. Ya. Kalau dalam teori grafik yang tadi saya sebutkan tadi, nah ini, kalau harga barang itu turun kan jumlahnya yang diminta bertambah. Atau sebaliknya, kalau harganya naik jumlah yang diminta berkurang. Ini hukum ini hanya berlaku dengan syarat Ceteri Paribus tadi. Jadi faktor yang lain tadi tidak mempengaruhi, dianggap tidak mempengaruhi. Misalnya selera. Selera konsumen itu bisa mempengaruhi permintaan, betul. Tetapi selera itu tidak bisa dimasukkan dalam hubungan P dan Q di sini. Ini dianggap orang tidak punya selera gitu loh. Kenapa? Misalnya ya, kalau ada orang punya selera, harga berapapun itu tidak mempengaruhi permintaannya, nak. Misalnya saya hobi banget dengan apa ya, misalnya ke kelereng gitu misalnya, karena saya senang main kelereng. Walaupun kelereng itu harganya naik karena saya punya hobi yang sangat tinggi, tidak terlalu mempengaruhi permintaan saya. Tetap aja saya beli, walaupun berkurang sedikit, tapi tetap membeli. Itu maksudnya. Nah, lalu biasanya terakhir setelah kita bicara tentang harga
tentang kurva penawaran, kita akan bicara tentang harga keseimbangan. Nah, di buku Anda itu kan belum ada sebenarnya harga keseimbangan, gambar grafiknya kan. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Harga keseimbangan itu sebenarnya gampang kok. Pada prinsipnya, harga keseimbangan itu mengawinkan. Nah, mengawinkan, bahasa saya itu mengawinkan antara permintaan dan penawaran. Jadi, kurva atau grafik permintaan itu disatukan dengan dengan grafik penawaran, itu nanti ketemulah harga keseimbangan atau grafik harga keseimbangan atau grafik harga pasar sama. Nah, kebetulan di buku Anda itu, di buku kamu itu bicara tentang pasar, itu sedikit banyak menyerempet tentang makronya, ekonomi makro, tapi nggak apa-apa. Yang sisi mikronya yang tidak didalami yaitu tentang grafiknya. Nah, itulah fungsi guru nanti menambahkan di situ. Tidak apa-apa ya, bicara tentang macam-macam jenis pasar itu lebih banyak nyerempet, bukan berarti tidak benar, ya silakan ya, boleh-boleh saja orang mengarang buku bebas. Sedikit menyerempet ke ekonomi makro, tidak apa-apa. Jenis-jenis pasar ya, itu bicara tentang ekonomi di luar mikro. Kalau bicara yang ekonomi mikro, nanti kita bicara tentang harga keseimbangan, harga pasar. Harga keseimbangan itu terjadi antara jika jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan pada titik yang sama, pada nilai yang sama. Yang sering disebut titik E atau equilibrium. Itu kira-kira ya penjelasan tambahan saya yang sudah disampaikan Bu Asri kemarin. Nah, selanjutnya Bu Asri nanti memberikan pembelajaran terkait dengan iptek terhadap kegiatan ekonomi. Jadi manfaat iptek atau perkembangan iptek terhadap kegiatan ekonomi. Itu dimulai dari halaman, tolong diikuti ya. Kemarin buku saya ada yang bawa ya, terima kasih sudah ada yang lapor. Nah, peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Mulai halaman 172 sampai dengan selesai. Monggo Bu Asri. Nanti Bu Asri menjelaskan lebih detail lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sehat semua ya Mbak Mas. Ini partisipannya baru 94, berarti belum ada separuhnya. Yang separuh kemana ini? Apa alasan tidak punya kuota atau alasan belum bangun ya? Luar biasa ini. Malah semakin hari semakin turun ini. Tolonglah nanti akan disikapi lewat wali kelas karena kehadiran itu menentukan nilai ya. Ya, baik, kita lanjut. Kalau membahas yang tidak mau hadir nanti tidak ada selesainya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Martinus apa yang sudah Ibu dan Bapak sampaikan minggu yang lalu. Tolong diperhatikan, sebetulnya grafik ini contohnya juga ada di buku. Cuma ini tadi Pak Martinus sudah menjelaskan kalau permintaan berarti yang melakukan adalah kita, kamu sebagai pembeli. Contoh ini adalah permintaan atau pembelian bakso misalnya. Ketika harganya 20.000, yang beli 120 orang. Nah, ketika harganya turun, semangkoknya 12.000, yang beli tambah banyak. Inilah permintaan tadi. Ketika digambarkan dalam kurva, sumbu X-nya, Q itu kuantiti atau jumlah, tadi 120 mangkok, 140 sampai dengan 200, ya, dan P price ini harga tadi ya naik terus. Nah, kamu menghubungkan titik ya titik P dan titik Q. Ketika harganya 20.000 yang beli berapa? Oh, ternyata pembeliannya 120 mangkok. Ya. Kita beli 120 mangkok. Tapi ketika baksonya turun menjadi 12.000, yang beli semakin banyak. Itulah permintaan. Ya. Baik, untuk penawaran tadi sudah dijelaskan juga, semakin ya harga itu naik,
maka jumlah yang ditawarkan oleh pembeli semakin naik juga. Harapannya apa? Memperoleh keuntungan yang banyak. Ingat, kata kuncinya ketika permintaan adalah kita sebagai pembeli, tapi ketika penawaran kita posisikan kita sebagai penjual. Grafiknya dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, nanti tugasnya, nanti akan saya share, baru saya share di grup kelas 7B. Tugasnya kalian adalah ketika permintaan dan penawaran itu kita dampingkan, maka nanti akan menemukan harga keseimbangan. Harga keseimbangan dari bakso yang diminta dan ditawarkan itu berapa? Nah, ada di sini. Harga keseimbangan tercapai ketika permintaan sama dengan penawaran. Ya, jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Nah, tolong nanti tugas dari Bu Asri dan Pak Martinus, kalian membuka PPT yang saya share nanti baru di kelas 7B, nanti saya share di grup kelas yang lain. Buka PPT ini, ya. Grafiknya, ini tabelnya disalin, membuat kurva seperti ini. Persis ya. Kemudian untuk yang penawaran juga sama, tabelnya disalin, membuat kurva penawaran seperti ini. Kemudian yang ini dibuat kurva, atau dua kurva ini kamu satukan. Kamu buat satu, di satu halaman permintaan seperti ini, juga menggambar penawarannya mulai dari sini. Jadi nanti akan menemukan titik C sebagai titik keseimbangan. Jelas ya? Jadi ini disalin, permintaan, yang penawaran juga disalin. Kemudian membuat satu kurva seperti ini, tapi menggabungkan dua hasil dari permintaan dan penawaran sehingga menemukan tabel seperti ini. Nanti sambil Ibu dan Bapak share sumber belajarnya. Oke, baiklah. Kita lanjutkan materi hari ini. Mbak, Mas, hari ini di masa pandemi terlebih kita sangat tergantung dengan teknologi. Tapi ingat, bukan berarti kita diatur oleh teknologi, termasuk pegang HP yang over itu ya, itu berarti kita diatur oleh teknologi. Tapi kita manusia yang mengatur, memanfaatkan kebaikan dari teknologi. Coba kita lihat Jepang ya. Jepang itu adalah negara yang tandus, tidak subur, tapi bisa memanfaatkan teknologi, melakukan inovasi sehingga menjadi negara maju. Demikian juga dengan negara-negara yang lain. Nah, Indonesia apalagi didukung oleh sumber daya alam yang sangat melimpah, sumber daya manusia yang banyak dan pintar-pintar, harusnya lebih bisa memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah dalam kegiatan ekonomi. Kita lihat di halaman 172 ya. Peran teknologi, ternyata teknologi tidak selalu membawa dampak positif, tapi juga negatif. Tapi sebagai manusia yang punya pemikiran yang rasional itu pemikiran yang mempertimbangkan untung dan rugi, maka kita harusnya lebih banyak mengambil keuntungannya ya daripada kita memanfaatkan kerugiannya. Salah satunya kita manfaatkan untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal ekonomi. Bagaimana sih cara mengirim barang dengan cepat? Bagaimana sih cara memproduksi yang hemat? Bagaimana sih cara melakukan konsumsi yang tidak memerlukan banyak biaya? Nah, disitulah kita manfaatkan iptek. Ya, kalau kita lihat di buku itu perannya salah satunya adalah memenuhi kebutuhan manusia, ya, mengurangi permasalahan yang dihadapi, memenuhi kebutuhan. Oh iya, masa pandemi anak-anak tidak boleh datang ke sekolah. Maka untuk memenuhi bagaimana caranya ya? Oh, kita pakai fasilitas Zoom meeting. Oh, fasilitas Zoom ternyata yang hadir hanya sedikit. Maka guru berpikir lagi dengan teknologi. Oh ya, dibuatkan PowerPoint. Oh ya, dibuatkan nanti buku digital. Oh ya, dibuatkan lagi. Wah, apalagi
itu maka berpikir terus bagaimana supaya saya dan Pak Martinus juga bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan iptek. Ya, itu salah satunya memenuhi kebutuhan manusia. Contoh lain misalnya apa ya? Misalnya Bu Asri atau Pak Martinus dapat undangan ke Jakarta untuk menghadiri sebuah acara. Wah, ketika masa PSBB begini kesulitan, harus izin, harus menggunakan kendaraan sendiri yang mungkin biayanya cukup banyak. Tapi dengan teknologi kita cukup hadir di Google Meet atau Zoom Meeting atau fasilitas yang lain sehingga tidak memerlukan biaya tapi kita bisa hadir di sana. Kemudian yang kedua, membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Kemarin kita mencontohkan bagaimana memproduksi tepung dalam jumlah yang banyak, lebih mudah, ya, kualitasnya lebih bagus dengan memanfaatkan teknologi. Ya. Kemudian lagi mudah memperluas informasi. Wah, sekarang kita tinggal memilih mau informasi yang bagaimana. Kamu yang misalnya beragama Islam mau mencari informasi kajian, wah luar biasa banyak. Yang agama lain mau mencari informasi penyelenggaraan ibadah, gampang. Mau cara mengaji yang benar, banyak sekali. Ya, mau mencari informasi tentang yang tadi Pak Martinus sampaikan, kamu mau menambah, oh apa sih ekonomi mikro, apa sih permintaan, faktornya apa, contohnya apa, cari di web yang lain, gampang. Ya, meluaskan informasi sangat mudah. Kemudian tentunya menambah wawasan pengetahuan. Ini peran dari teknologi yang positif. Yang negatif tidak kalah banyak. Ya, misalnya, misalnya hal yang bersifat negatif tentang sebuah informasi atau hoax ya. Sekarang banyak sekali. Kamu harus hati-hati memilih informasi dan bergaul di dunia maya. Itu juga pengaruh dari dampak dari negatifnya teknologi. Ketika kita tidak bisa memilih informasi yang terpercaya, maka kita akan mudah dimasuki oleh hal-hal yang sebetulnya tidak benar. Nah, ini membutuhkan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dalam beragama ya. Kita memilih yang penting saja banyak sekali, yang tidak penting kita abaikan saja. Mesti ada selalu tawaran ya untuk dibuka, tapi kita skip aja. Banyak yang lebih penting karena semua kan ada konsekuensinya. Kamu sudah tahu ketika belajar tentang sosiologi ya, bahwa apa semua yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Baik, kemudian ternyata teknologi itu menyebabkan polusi. Wah, ini kalau di buku masih seperti itu ya. Tapi manusia mengatasinya misalnya dengan sekarang Jakarta memberlakukan pengukuran kadar apa itu kalau di IPA tahu Bu Hartini, apa itu kadar polusi dari sebuah motor atau mobil. Namanya apa ya Bu Hartini? Emisi Pak ya apa ya? Emisi. Ya, uji emisi sebuah motor atau mobil itu diuji kadarnya berapa, CO2-nya dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi dampak dari teknologi penemuan kendaraan bermotor. Wah, sekarang diciptakan motor atau mobil yang menggunakan listrik, mungkin uji emisinya lebih bagus lagi. Kemudian ternyata teknologi juga membuat orang semakin malas. Wah, tergantung ya. Kalau kepingin belajar, kita lihat tutorial di YouTube itu ya tidak malas, tutorial dicoba bagaimana mengedit, bagaimana memasak, bagaimana memelihara bunga, memelihara sayur. Sebetulnya kemalasan orang itu tergantung pada dirinya. Ketika ada termotivasi di masa pandemi ini, terlebih lagi banyak waktu luang, maka banyak yang bisa dilakukan. Kalau di buku ini membuat orang semakin malas.
Wah, siswa hanya memegang HP terus-menerus, Wak. Megangnya dalam rangka apa? Belajar atau main game yang keterusan atau ternyata dia membuat sesuatu, tergantung kita. Kemudian menimbulkan kerusakan, ya kerusakan lingkungan akibat teknologi. Ya, kita manusia mengantisipasi dengan sebelum melakukan sesuatu diteliti dulu, dikaji dulu. Misalnya mau membuat pabrik tempe atau tahu, ya skala home industry, maka dipertimbangkan dulu ini buang limbahnya kemana, kira-kira kalau ke selokan, ke sungai, kerugiannya apa, izin dulu dan sebagainya. Nah, dengan seperti ini maka kita bisa mengantisipasi dampak negatif dari teknologi. Semuanya kembali ke manusianya, ya. Baik. Kemudian dalam kegiatan ekonomi tentunya iptek itu teknologi akan membuat kemajuan, ya, yang menunjang kita semakin mudah melakukan sesuatu. Contoh sekarang banyak sekali UMKM atau toko, warung, usaha yang kurang lancar atau bahkan tutup karena pandemi. Maka kalian misalnya bisa membuat konten, ya dibantu tetangganya, sini saya iklankan, saya buatkan iklan, nanti saya pasarkan di grup-grup teman saya. Nah itu dampak dari positifnya teknologi di kegiatan ekonomi yang dikatakan sebagai kemudahan. Ya, dalam kegiatan produksi, ya produksi harus memanfaatkan teknologi. Apalagi sekarang bisa menggunakan apa ya, AI, apa itu AI, artificial intelligence, ya, atau menggunakan AR, augmented reality, virtual reality, wah banyak sekali teknologi untuk kegiatan produksi. Seperti kemarin dicontohkan membuat mockup dengan teknologi 4.0. Ya, di mana kita cukup mengoperasikan di komputer antar mesin pengering, mesin penggiling, ya, mesin pengaduk bisa saling bekerja sama. Itulah teknologi dalam bidang produksi, tentunya dengan memperhatikan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi kemarin. Ya, oke lanjut. Dalam kegiatan distribusi, wah kalau di gambar ini kayaknya sudah jadul ya. Ya, sudah jadul sekali kalau kita melakukan distribusi, mengirim barang dari produsen ke konsumen, masih menunggu menggunakan kapal berhari-hari. Wah, sekarang banyak teknologi yang lewat jalur laut, bisa pakai pesawat terbang, ya, yang pakai jalur darat bisa lebih cepat dan sebagainya. Kalau itu sebuah barang atau jasa. Nah, ini. Maka dengan teknologi memutus saluran distribusi yang kemarin ada di teori distribusi dari pabrik, ya, agen, pedagang besar, pengecer, konsumen itu teori. Tapi sekarang bisa kita putus salurannya menjadi lebih pendek sehingga biayanya prinsip ekonomi kegiatan distribusinya bisa tercapai karena bagaimana menyalurkan barang dari produsen ke konsumen cepat, tepat sasaran dengan biaya yang tidak tinggi. Itu prinsip ekonominya. Maka dari situ wah menciptakan teknologi. Salah satunya kita punya tokoh orang Indonesia yang luar biasa. Ketika usia muda dia sudah menguasai teknologi distribusi. Wah, banyak ya, Tokopedia, Bukalapak, ya, Shopee itu adalah marketplace, penyedia atau pasar yang ahli dalam bidang distribusi. Itu kelasnya sudah tinggi itu. Kalau dibilang unicorn itu apa ya, mainan kamu ya? Itu adalah kelas yang sudah setara dengan pasaran penggerak distribusi di luar negeri internasional. Nah, nanti generasi kamu menciptakan apa? Distribusi yang lebih cepat lagi, lebih murah lagi, ya. Ini tugas kamu nanti memanfaatkan teknologi. Kemudian berikutnya, nah ini kita kembali ke kemarin kita sudah membuat skala prioritas. Bu Asri dan Pak Martinus sudah memberikan tugas, beberapa sudah mengumpulkan ya Pak Martinus, membuat skala prioritas. Bagaimana kalau kita dalam 1 minggu punya uang 50.000, tapi harus mencukupi kebutuhan
dan keinginan kita yang bisa terukur. Itu membuat skala prioritas tidak lepas dari kegiatan ekonomi konsumsi. Nah, sekarang menggunakan iptek banyak perencanaan keuangan dengan aplikasi, wah itu ya membuat seperti itu. Mungkin yang belum adalah aplikasi perencanaan keuangan siswa ya. Kalau yang Bapak Ibu udah banyak, yang siswa mungkin belum. Nah, ini kalian membuat ya. Atau dengan mempelajari literasi tentang bagaimana mengelola keuangan ya digital dengan literasi yang membaca atau melihat video itu adalah termasuk pemanfaatan teknologi dalam kegiatan ekonomi khususnya konsumsi. Ketika mau membeli barang di sebuah tadi ya misalnya Shopee itu ya kita memilih mana yang pengirimannya tidak pakai ongkir ya, kemudian mana yang lagi promo ya. Kalau itu memang betul-betul kita butuhkan. Itu adalah peran iptek dalam kegiatan konsumsi. Ya, untuk materi hari ini sekiranya itu hanya ini Mbak Mas. Dalam minggu depan mungkin Bu Asri dan Pak Martinus akan men-share sebuah lembar dua halaman untuk pembelajaran yang di situ nanti kalian cukup mengklik gitu ya. Pertama mengisi daftar hadir, kemudian bisa mempelajari beberapa materi di situ, kemudian nanti untuk tugas-tugasnya akan Bapak dan Ibu share di situ. Ya, tugasnya bisa melalui kuisis atau melalui Google Form atau nanti menganalisa sebuah video ya. Tapi sebelumnya untuk hari ini nanti khususnya Bu Asri dan Pak Martinus akan memberikan tugas tentang ini ya, tentang permintaan, penawaran dan harga. Hari ini ya Pak Martinus ya, iya. Untuk permintaan ini, coba sudah bisa dipahami belum apa yang Bu Asri dan Pak Martinus jelaskan tentang permintaan? Paham belum Mbak Mas? Silakan boleh bersuara. Partisipannya belum. Oh, belum. Paham. Oh, paham. Ada yang paham, ada yang belum ya. Mungkin Ibu dan Bapak menjelaskan lagi. Nanti kalian menyalin yang ini. Nanti akan Bapak Ibu share di grup yang lain. Tadi kelas 7B sudah. Nanti untuk yang ini disalin. Kalau lebih mudah di kertas yang kotak-kotak itu, kertas yang buat matematika itu, yang kotak-kotak. Enggak harus satu buku, kamu bisa minta adikmu 1-2 lembar saja. Ya, nanti kamu menyalin tabel ini, kemudian buat kurva permintaan seperti ini. Ya, hubungkan antara harga, ini untuk harga, ya. Kemudian yang ini adalah untuk jumlahnya. Kita hubungkan titik A misalnya, ketika harganya semangkok 20.000 baksonya, yang beli 120 anak. Ketika harganya, kan manut ini ya, harganya 18.000, yang beli 140 anak. Ketika harganya 16.000, yang beli 160. Ketika harganya 14.000, yang beli 180. Ketika harganya 12.000, yang beli 200 anak. Berarti semakin harganya turun, yang beli semakin sedikit banyak. Inilah kurva permintaan. Bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Nah, kalau permintaan berarti ini adalah kamu sedang posisinya sebagai pembeli. Ya. Kalau harganya semakin murah kan mesti belinya banyak. Ya. Nah, berikutnya ketika penawaran, maka posisikan kamu sebagai penjual. Kita lihat. Ketika harganya semangkok 20.000, kamu akan jual 200 mangkok. Harapannya apa?
untungnya semakin banyak karena harganya 20.000. Ketika harganya turun 18.000, maka kamu akan jual cuma 180 mangkok. Ya. Ketika harganya 16.000, maka jualnya 160 mangkok. Sampai dengan harganya turun sekali, wah kita jualnya hanya 120 mangkok. Karena harapannya apa? Nanti kalau jualnya banyak rugi karena harganya turun. Nah, dari permintaan dan penawaran ini, ketika kita jejer ya, kita buat tabel yang jejer seperti ini, maka akan menjadi tabel yang seperti ini. Harga per mangkok tadi, jumlah yang diminta sebagai berarti kamu sebagai pembeli, kemudian jumlah yang ditawarkan berarti kamu sebagai penjual, maka ya akan ditemukan ketika permintaan sama dengan penawaran. Ya. Sama dengan harga 16.000, maka akan tercapai harga keseimbangan 120. Ya. Gimana Mbak Mas? Bisa dipahami? 120. 122. Ya, yang lain kemana ini? Ya. Yang hadir baru 124 sama saya. Di 123. Bagaimana, Bu? Gimana? Tugasnya bagaimana? Apanya? Ini tabel ini nanti kamu buat kurva dengan tadi Pak Martinus dengan menggabungkan antara kurva ini permintaan dan kurva penawaran. Makanya buatnya pakai kertas kotak biar kamu bisa ini kotak ini harus sama. Misalnya 4 kotak gitu ya, kalau di ini harus sama. Jaraknya harus sama. Jangan beda-beda. Nanti kalau beda-beda tidak akan menemukan menggabungkan dua ini ya, tidak akan menemukan keseimbangan. Jadi yang ini dibuat seperti ini persis. Yang penawaran juga persis. Nah, tinggal tabel ini dibuat kurva keseimbangan dengan menggabungkan dua kurva ini, permintaan dan penawaran. Nah, nanti C sebagai harga keseimbangan kamu kasih tanda yang beda, warna yang beda di sini, titiknya. Karena keseimbangannya kan dicapai di titik C. Bisa diterima jelas? Mbak, Mas, halo. Bu, berarti satu kurva ada 2 garis ya, penawaran sama permintaan? Iya. Pintar. Untuk keseimbangan berarti ada 2 garis. Tinggal menemukan antara permintaan dan penawaran. Cuma yang ini nanti titiknya kan ketemu. Di titik C dikasih tanda bintang atau apalah. Boleh. Begitu, Mbak, Mas. Alasannya apa ini nggak hadir ya? Alasannya kuota, tapi bisa main game. Kemudian ya. Baik. Dari Bu Asri dan Pak Martinus cukup ini. Tugasnya itu tadi yang sudah di-share pada pertemuan terakhir besok untuk bab 3, tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan kelima untuk Jumat besok. Kita akan belajar tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Di sini kalian tidak hanya belajar, tapi harus bisa carikan iklan atau konten yang memasarkan bisnis produk rumahan nanti ya. Kita sharing di pertemuan berikutnya. Wah, adiknya ikut ini. Baik, kita simpulkan pertemuan kali ini kita sudah belajar tentang permintaan ya. Permintaan, semakin tinggi permintaan, maka jumlah barang yang diminta semakin sedikit. Untuk penawaran, semakin tinggi penawaran, maka jumlah yang ditawarkan semakin banyak. Harga keseimbangan dicapai ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Kemudian, peran iptek dalam kegiatan ekonomi, kita harus bisa memanfaatkan teknologi hal positifnya, ya, dalam hal produksi, distribusi, dan sebagai konsumen, kita juga harus
memanfaatkan iptek dalam kegiatan konsumsi yang baik-baik saja. Baik, sekian dari Bu Asri dan Pak Martinus. Pak Martinus menambahkan? Cukup, selamat belajar. Ini Bu Ani sudah hadir untuk jam kedua. Terima kasih perhatiannya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning